Salam sejahtera buat kita semua. Saya, Meriwati Raja Guguk, SPD MM, Unit Kerja SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta, merupakan peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 yang diselenggarakan oleh UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Diklat calon kepala sekolah ini dilaksanakan melalui 4 tahap. Tahap yang pertama, OJT 1. Tahap yang kedua, IST 1. Tahap yang ketiga, OJT 2. Dan tahap yang keempat, IST 2. Di mana pada tahapan OJT 1, peserta diklat mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang akan dipecahkan melalui RPK dan menentukan kompetensi atau indikator kompetensi yang masih lemah yang akan ditingkatkan dalam kegiatan peningkatan kompetensi di OJT 2. Pada OJT 2, peserta diklat melaksanakan pembelajaran di lapangan dalam situasi pekerjaan yang nyata. Dilakukan di 2 sekolah, yakni di sekolah asal, yakni SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta, dan di sekolah lain, yakni SMK Chandranaya Jakarta. Di sekolah asal, peserta diklat melaksanakan RPK dan kajian manajerial di sekolah magang. Peserta belajar dari kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi yang masih lemah. Calon kepala sekolah mengidentifikasi masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah. Berdasarkan rapot mutu sekolah, diperoleh data bahwa pada standar proses, sekolah belum mampu membuat produk sesuai dengan pesanan Dudika dan produk yang dihasilkan belum sesuai dengan standar Dudika. Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi siswa dalam membuat produk sesuai pesanan dan standar Dudika melalui program Teaching Factory di SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta. Adapun tujuan RPK adalah bagi kepala sekolah, menggerakkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di sekolah sehingga terjadi perubahan positif yang bisa dilihat dari hasil belajar siswa melalui peningkatan kompetensi manajerial, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, supervisi, dan kewirausahaan. Bagi guru, membangun jembatan instruksional antara guru dan dunia kerja dalam mendampingi siswa, meningkatkan kompetensi siswa, membuat produk sesuai pesanan dan standar Dudika, dan juga dapat memperluas wawasan guru. Bagi siswa, lulusan SMK siap menjadi pekerja yang kompeten di bidangnya dan merasakan kebahagiaan karena mendapat pelatihan langsung dari pelaku industri. Langkah-langkah kegiatan. Kegiatan RPK dilakukan dalam 2 siklus, yakni siklus pertama dan siklus kedua. Langkah-langkah setiap siklusnya adalah: pertama, ada persiapan; kedua, pelaksanaan; ketiga, monitoring evaluasi; keempat, refleksi; dan kelima, tindak lanjut. Hasil kegiatan siklus 1 digambarkan pada diagram berikut. Kegiatan refleksi siklus 1. Pertama, mencermati hasil monitoring evaluasi. Yang kedua, memetakan komponen yang lemah dan kuat. Yang ketiga, membuat rencana tindak lanjut. Kita menyaksikan siswa Berikut ini membuat adalah alat yang hand digunakan. sanitizer. Ada spatula, beker gelas, dan gelas ukur, serta batang pengaduk. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan. Langkah pertama adalah masukkan alkohol ke dalam beker gelas berisi aloe vera, sedikit demi sedikit, lalu aduk hingga rata. Berikut adalah hasil produk akhir dari hand sanitizer yang telah dibuat. Hand sanitizer yang dihasilkan diuji cobakan kepada pihak konsumen, diperoleh data yang dituangkan dalam diagram berikut. Berdasarkan hasil angket siklus 1 dan 2 diperoleh data students well-being sebagai berikut. Kajian manajerial dilakukan dengan persiapan, pelaksanaan, dan hasil. Peningkatan kompetensi dilakukan dengan persiapan, kemudian dilaksanakan dengan wawancara, observasi dokumen bersama kepala sekolah, dan operator dapodik secara luring maupun daring. Dan hasilnya adalah, Kepala SMK Chandranaya Jakarta memiliki pengalaman dalam mengelola SMK program keahlian farmasi dengan kompetensi keahlian farmasi klinis.
Kesimpulan dari kegiatan RPK adalah meningkatkan kompetensi CKS dalam menyusun serta melaksanakan kegiatan terkait manajerial, supervisi, dan pengembangan kewirausahaan, bekerja sama dengan DUDI, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pencapaian student well-being. Kajian manajerial meningkatkan kemampuan CKS dalam analisis kondisi nyata yang ada di sekolah dengan hasil capaian rapor mutu untuk menentukan potensi atau kekuatan dan hambatan yang ada di sekolah sehingga calon kepala sekolah dapat merancang, melaksanakan strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Saya dengan Ibu Tari Purba, saya guru mata pelajaran Praktek Kreatif Kewirausahaan atau PKK, dan saya sangat senang dengan adanya program TEFA di Sekolah SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta. Karena dengan adanya guru tamu dari DUDI, dunia usaha, dunia industri, ini membuat kami, terutama anak didik kami, menjadi lebih mengerti bagaimana membuat produk yang sesuai dengan pesanan dan standar dunia usaha dan dunia industri. Jadi kami pun sebagai Bapak Ibu guru juga semakin belajar untuk menjadi lebih baik dalam entrepreneur. Terima kasih. Halo, saya Jovanka, kelas 12 dari SMK Farmasi BPK Penabur Jakarta. Setelah mengikuti program TEFA kemarin, saya jadi lebih memahami bagaimana cara memproduksi sebuah produk agar sesuai dengan kebutuhan konsumen dan juga sesuai dengan kebutuhan dan pemesanan konsumen yang sesuai dengan standar mutu dan juga persyaratan-persyaratan dari DUDI, sehingga produk yang saya buat dapat dipasarkan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Demikian laporan RPK ini saya buat. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.